Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem kardiovaskular ya, atau spesifikasinya adalah cardiovascular disease. Kardio itu jantung, vaskular itu adalah pembuluh darah, kemudian disease itu adalah penyakit. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Sebelum mulai ke patogenesis dan patofisiologi, saya akan bahas singkat, mudah-mudahan cepat ya, tapi enggak. Kita akan bahas tentang obat-obatan yang sering digunakan dulu ya. Polanya, ini pola saya ingat obat-obatan jantung dan kardiovaskular atau cardiovascular disease. Ingatnya A, B, C, dan D ya. A ada 4, B ada 1, C ada 2, D ada 4 ya. A, B, C, D ya. Ada ACEI, ada ARB, ada alpha 1 blocker, ada alpha 2 agonis, ada beta blocker, ada kalsium kanal blocker dihidropiridin, ada kalsium kanal blocker non dihidropiridin, ada diuretik tiazid, ada diuretik kuat, ada diuretik hemat kalium, ada diuretik osmotik ya. Berdasarkan letak kerjanya, ACEI itu bekerja di pembuluh darah, lebih ke pembuluh darah maksud saya. ARB juga lebih ke pembuluh darah. Alpha 1 blocker lebih ke pembuluh darah juga. Alpha 2 agonis juga lebih ke pembuluh darah. Beta blocker lebih ke jantung. Kalsium kanal blocker dihidropiridin lebih ke pembuluh darah. Kalsium kanal blocker non dihidropiridin lebih ke jantung. Tiazid, diuret, hemat kalium, dan osmotik itu ke jantung dan pembuluh darah ya. Ya, ingatnya A, B, C, D ya. ACEI, ingat contoh obatnya yang ada kata pril, seperti captopril, lisinopril ya. Untuk yang ARB, yang ada kata tan, valsartan, kandesartan, ibesartan ya. Untuk alpha 1 blocker ini yang ada kata osin ya. Ada alprazosin, tamsulosin, doxazosin, dan lain-lain. Untuk alpha 2 agonis, ini ada metildopa. Untuk beta blocker ada yang ingat aja yang ada kata lol-nya ya. Untuk yang selektif, contoh yang ada kata lol-nya ya. Amebis ingatnya ya. Amebis ya. Itu selektif beta 1. Ada atenolol, A-nya. M-nya adalah metoprolol. E-nya adalah esmolol. Dan bis-nya adalah bisoprolol. Itu yang selektif beta 1. Yang non-selektif ada contohnya ya. Propanolol, ada timolol, ada carvedilol, dan lain-lain. Untuk kalsium kanal blocker dihidropiridin, ingat yang ada kata pin-nya ya. Contohnya adalah amlodipin, nifedipin. Untuk yang kalsium kanal blocker non dihidropiridin,
Ingat yang paling sering ya, ada verapamil, ada diltiazem. Untuk yang diuretik tiazid, contohnya adalah hidroklorotiazid. Untuk yang diuretik kuat, contohnya ada furosemid. Untuk yang hemat kalium, contohnya ada spironolakton. Untuk yang osmotik, contohnya ada manitol. Dan gliserin. Ada pertanyaan? Atau ada yang sempat nggak saya sebut? Sebenarnya ada ya, beberapa yang saya nggak sebut ya. Tapi kalian nyadar nggak kira-kira apa yang nggak kesebut? Obat-obatan hipertensi dan kardiovaskular disease. Atau udah kesebut semuanya? Cek sebelum saya lanjut ya. Semua sehat nggak ini? Sehat, Kang. Udah sehat, Kak. Kenapa pada diam-diam? Lagi nulis. Sedang mengingat, tapi nggak ingat. Ada lagi nggak? Kalian pernah dengar vasodilator golongan nitrat nggak? Yang isosorbid nitrat dan nitrogliserin. Itu golongan nitrat ya. Oh iya, Kang. Ingat. Oke, bisa nggak tulis ya? Merusak ABCD-nya. Tapi nggak apa-apa, tambah aja. Ntar saya bakal kebahas juga ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Kang. Belum, Kang. Oke, saya lanjut. Kita akan bahas singkat tentang mekanisme. Oke, fokus baik-baik. ARB ya. Sebelum ke obat, saya ulangi ya. Sebelum ke obat, saya akan sedikit ceritakan bagaimana proses homeostasis terkait tekanan darah yang ada dalam tubuh setiap manusia ya. Ini ada dalam tubuhnya Ita, Melita, Avila, dan kawan-kawan semuanya. Oke? Ketika tubuh kita mengalami penurunan tekanan darah, ketika tubuh kita mengalami penurunan tekanan darah, ginjal itu akan melepaskan enzim yang namanya renin. Dan hati kita akan melepaskan hormon. Renin dan angiotensinogen bekerja sama nanti akan membentuk angiotensin 1. Angiotensin 1. Angiotensin 1 akan diubah oleh angiotensin converting enzyme membentuk angiotensin 2. Angiotensin 2 ini punya beberapa reseptor di beberapa organ. Yang saya highlight ada 4 organ ya. Yang pertama, angiotensin 2 itu
punya reseptor di ginjal. Ketika angiotensin 2 kontak dengan ginjal, ginjal akan melepaskan aldosteron namanya. Hormon aldosteron. Ketika aldosteron dilepaskan, akan terjadi retensi air dan natrium. Inilah yang menyebabkan ya, kan masalah utama gara-gara penurunan tekanan darah kan ya. Gara-gara skenario panjang ini sampai angiotensin 2 kontak dengan reseptornya yang di ginjal, ginjal itu akan menahan air dan natrium, otomatis naik volume cairan, natriumnya ditahankan sehingga tekanan darah naik lagi. Bisa ditangkap? Inilah yang disebut sebagai renin angiotensin aldosteron system. Yang kalian pernah dengar ya, RAS. Oke, nih renin. Ini boleh. Kalau ada pertanyaan dulu kan ya. Putus-putus. Yang part yang mana? Yang mulai dari RAS. Oke. Inilah yang disebut sebagai renin angiotensin aldosteron system ya. Nah, inilah skenario ini terjadi pada orang normal. Di saya, di Mei, di Villa, di Ita, ya. Ini terjadi di kita semua ketika tekanan darah kita turun tuh. Oke? Retensi air dan natrium yang akan meningkatkan tekanan darah lagi. Oke? Oke. Bisa? Ini orang normal ya, saya belum cerita ACEI dan ARB. Oke? Ntar kenapa ACEI dan ARB berperan untuk menjaga tekanan darah? Ntar. Oke ya? Yang kedua ternyata, kenapa? Sorry, ada yang nanya? Enggak, Kang. Oke ya, saya lanjut. Ternyata reseptor angiotensin 2 juga ada di pembuluh darah. Ketika angiotensin 2 kontak dengan reseptornya yang ada di pembuluh darah, akan terjadi vasokonstriksi. Ujung-ujungnya tekanan darah juga naik kan? Benar nggak? Bisa? Bisa. Oke, yang ketiga ada kelenjar pituitary atau pituitary gland. Angiotensin 2 ketika kontak dengan reseptornya yang ada di pituitary gland akan melepaskan hormon ADH ya. Dampak dari pelepasan hormon ADH juga akan terjadi peningkatan air dan natrium. Selesaikan dulu ya.
Oke, boleh saya lanjut lagi? Boleh, Kak. Oke, ya. Yang terakhir ternyata angiotensin 2 juga itu mampu mengaktifasi sistem saraf simpatik, ya. Kita ketahui bersama ketika sistem saraf simpatik itu di jantung, ketika dia aktif, ini akan terbentuk fase kontraksi. Oke? Nah, ini kejadian pada orang normal. Nah, saya minta kalian berpikir untuk pasien-pasien, sekarang saya penyakit ya, pasien-pasien yang lagi mengalami hipertensi atau pasien-pasien yang mengalami gangguan kardiovaskular, pertanyaan saya, kalian mau nggak angiotensin 2 ini ada? Boleh Enggak. dijawab? Enggak. Nggak mau karena emang dia dapat mengaktifasi berbagai macam reseptornya yang ujung-ujungnya akan meningkatkan tekanan darah kan? Nah, makanya ada ACEI. ACEI itu adalah nama obat ya. Obat yang dapat menghambat enzim angiotensin converting enzyme. Jadi ACE itu nama enzim. Kalau ACEI itu nama obat yang dapat menghambat enzim ACE. Oke? Ini ACEI di sini nih. Itu strategi pertama. Strategi kedua, kita bisa juga ya tidak menghambat di perubahan angiotensin 1 ke angiotensin 2, tapi kita bisa menggunakan sistem blokade reseptor. Jadi reseptor angiotensin 2 yang ada di ginjal, di pembuluh darah, dan pituitary gland dan sistem saraf simpatik itu kita blokade atau kita hambat dengan pemberian angiotensin 2 reseptor blocker. Nangkap kira-kira? Nangkap lah ya. Ini pelajaran anak waktu S1 dulu ya. Oke, bisa saya lanjut? Bisa, Kak. Itu yang pertama. Ada pertanyaan di ACEI dan ARB? Belum ada, Kak. Oke. Sekarang saya mau ke alpha 1 blocker. Ingat baik-baik kata kunci alpha 1 blocker. Alpha 1 blocker itu, alpha 1 itu saya belum ada kata blocker ya. Blocker nama obat ya. Alpha 1 blocker nama obat. Saya cerita alpha 1 dulu ya. Alpha 1 itu adalah reseptor yang dapat memberikan efek kontraksi otot polos. Saya ulangi. Alpha 1 itu adalah reseptor yang dapat memberikan efek kontraksi otot polos. Otot polos itu adalah otot-otot tak sadar ya, yang tidak dapat kita kendalikan. Kalau untuk bicep dan tricep kita bisa kendalikan kan? Kita bisa kontraksikan, relaksasikan. Tapi otot tak sadar itu, atau otot polos itu otot yang kita nggak bisa kendalikan. Contohnya di pembuluh darah salah satunya. Di kandung kemih, otot prostat, dan berbagai macam otot lainnya. Bisa? Nah, toh kalau efeknya akan memberikan efek kontraksi, pertanyaan saya, orang yang lagi hipertensi atau orang yang lagi mengalami kardiovaskular disease lainnya, kalian mau nggak si alpha 1 ini aktif? Enggak. Makanya dikasih blokernya. Kebayang? Makanya dia perlu dihambat. Bisa bilang? Bisa, Kak. Awas. Yang kedua, ini sekarang alpha 2 ya. Ingat kata kuncinya, kalau tadi akan memberikan fase kontraksi kan ya. Nah, alpha 2 terbalik. Alpha 2 itu adalah reseptor yang dapat memberikan efek relaksasi. Pertanyaan saya, jika kalau memang alpha 2 dapat memberikan efek relaksasi, untuk pasien-pasien yang lagi hipertensi dan memiliki penyakit gangguan kardiovaskular disease lainnya, kalian mau nggak
Si alfa 2 ini aktif atau tidak aktif kira-kira? Aktif. Aktif. Makanya dikasih agonis, bukan blocker. Oke? Masih semangat nggak belajarnya nih? Masih. Atau udah mulai bosan belajarnya? So, kalau yang bosan ya, so bernapas dulu ya. Minum air dulu. Kalau yang ngantuk, cuci muka dulu ya. Ada yang ngantuk nggak? Belum, Kang. Jam berapa biasa tidur kalian? Suka ngerjain laporan harian PKPA nggak setelah selesai program PKPA? Nggak juga. Iya. Iya, ada. Cek, suara saya kedengaran. Kedengeran, Kang. Bisa lanjut? Boleh. Boleh. Oke. Sekarang saya cerita beta blocker. Saya bakalan highlight ya, 2 organ yang memiliki reseptor beta. Banyak sebenarnya, cuman yang akan saya highlight yang 2 organ dulu. Fokus, awas. Ada jantung dan ada paru-paru. Di jantung ternyata ada reseptor beta. Di paru-paru juga ada reseptor beta. Di jantung namanya reseptor beta 1, di paru-paru namanya beta 2. Beta 1 akan memberikan efek kontraksi. Kalau beta 2 akan memberikan efek relaksasi. Pertanyaan saya nih, kalau kalian udah tahu nih, oh ternyata beta 1 itu memiliki fungsi dalam memberikan efek kontraksi di jantung. Nah, pertanyaan saya, orang-orang yang mengalami gangguan kardiovaskular disease, kalian mau nggak beta 1 ini terlalu aktif? Enggak. Mau kan? Makanya dikasih blokernya. Oke? Kalian saya yakin pernah dengar bahwa ada reseptor, ada obat-obatan beta blocker yang kontraindikasi terhadap pasien asma kan? Selain yang beta blocker selektif yang saya sebutkan tadi, amebis, atenolol, metoprolol, esmolol, dan bisoprolol. Ya, contohnya propanolol. Propanolol itu beta blocker non selektif. Dia dapat menghambat beta 1 dan juga dapat menghambat beta 2. Oke. Kalau di beta 1 aman-aman aja karena memang itu kita kehendaki. Tapi karena efeknya yang enggak selektif, dia menghambat juga reseptor beta 2. Kita ketahui beta 2 itu fungsinya akan memberikan fase relaksasi. Untuk pasien-pasien yang asma, kita nggak mungkin kan kita blokade si relaksasinya kan. Justru kalau boleh kita kasih yang agonis beta 2. Yang SABA itu short acting beta agonis, salbutamol ya. Beta agonis, bukan short acting beta blocker enggak. Nah, itu dampaknya kalau dikasih propanolol, beta 1 kehambat, beta 2 kehambat. Gara-gara fungsi beta 2 yang akan memberikan efek relaksasi, kalau dihambat terbaliklah efeknya. Jadinya fase kontraksi pembuluh darah paru-paru, terjadilah bronkokonstriksi. Itu mas serangan asma terjadi. Bisa? Bisa. Itu yang beta blocker. Awas. Untuk yang ini nih. Ini sel ya. Kita tahu manusia itu atau organisme itu, setiap organisme itu tersusun atas sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ-organ kan ya.
organ-organ tersusun atas jaringan, dan jaringan tersusun atas sel-sel. Berarti jantung kita dan pembuluh darah kita juga tersusun atas sel-sel. Oke? Tapi ada skenario seperti ini. Ketika sel mengalami polarisasi atau hiperpolarisasi, atau keadaan di mana sel-sel itu mengandung banyak muatan positif, akan terjadi vasokonstriksi. Pertanyaan saya, kalian mau nggak ini terjadi pada pasien-pasien yang lagi hipertensi atau pasien-pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular? Tidak, Kang. Ya mau kan? Kalau misalnya di sini ada kanal dan ada Ca2, kalsium. Kalsium itu muatannya positif. Pertanyaan saya, kalian mau nggak si kalsium nambah muatan positif lagi ke dalam sel? Mau nggak? Enggak. Makanya ada kalsium kanal blocker, CCB. Oke? Ya enggak? Bisa, Kang. Oke, saya lanjut. Kalsium kanal blocker clear, kalsium kanal blocker clear. Cuman apa bedanya? Kalau kalsium kanal blocker dihidropiridin, efeknya lebih selektif ke pembuluh darah, sel-sel pembuluh darah, sedangkan kalsium kanal blocker non dihidropiridin, efeknya lebih ke mempengaruhi konduksi jantung secara langsung. Oke, tangkap. Nangkep. Oke, sekarang saya ke diuretik. Kalian bayangkan jantung kalian itu adalah balon dan pembuluh darah kalian itu adalah selang yang dihubungkan ke balon itu. Kemudian balonnya kalian isi dengan air. Pertanyaan saya, tekanan di dalam balon akan semakin tinggi jika airnya banyak atau airnya sedikit? Saya ulangi. Oke, mau jawab dulu. Air banyak. Banyak. Air banyak kan ya? Nah, air banyak kan? Nah, bagaimana supaya menurunkan tekanannya? Ditarik airnya kan? Itu prinsip diuretik. Oke? Dia mengeluarkan cairan. Ada pertanyaan? Belum, Kang. Benar belum? Kalau saya tanya, pertanyaan saya nih, coba ini samplingnya saya random ya. Diuretik osmotik kapan dikasih, Kak? Coba tuh. Yuk. Diuretik osmotik itu dikasih pada keadaan hipertensi spesifik ya. Kalian pernah dengar intrakarnial hypertension atau hipertensi intrakarnial yang terjadi di otak akibat penyumbatan pembuluh darah di otak yang dapat menyebabkan stroke iskemik atau stroke hemorrhagic? Nah, untuk menarik air atau menarik tekanan lebih cepat itu, nah dipertimbangkan diuretik osmotik. Kalian pernah dengar glaukoma? Glaukoma itu adalah peningkatan intraocular pressure atau tekanan intraokular mata itu meningkat. Itu namanya glaukoma. Glaukoma ada dua, glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup. Nah, di keadaan spesifik, di glaukoma sudut tertutup, itu butuh penurunan tekanan yang sangat cepat. Ya. Pertimbangannya diberikan diuretik osmotik. Oke. Diuretik hemat kalium diberikan saat pasien ada potensi mengalami hipokalemia. Makanya kaliumnya ditahan, jangan dibuang. Inilah yang menjadi masalah Piaget dan diuretik kuat.
Dia nggak bisa memfilter kalium. Sementara kalium itu dibutuhkan oleh tubuh, tidak boleh banyak, tidak boleh kurang. Kalau kurang, namanya hipokalemia, kita akan mengalami lemas parah tuh. Benar-benar nggak ada tenaga. Kalau kelebihan kalium, kita akan mengalami takikardia. Di keadaan parah, bahkan bisa menyebabkan jantung berhenti berdetak. Diuretik tiazid dan diuretik kuat, spesifikasi diberikan pada hipertensi yang tidak terkontrol atau hipertensi komorbid gagal ginjal, DM, dan lain-lain. Selalu dimulai dengan diuretik tiazid. Di keadaan khusus, untuk yang hipertensi gagal ginjal, jika di soal udah ada kata-kata nilai GFR atau glomerulus filtration rate-nya kurang dari 30 ml per menit per kilogram berat badan, itu auto tambahannya adalah diuretik kuat. Keadaan khusus lainnya, jika hipertensinya udah disertai dengan edema, itu juga perlu pertimbangan tambahan diuretik kuat. Suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Gimana? Sorry? Terdengar, Kang. Suara saya nggak kedengar nggak tadi sampai di GFR dan edema? Terdengar, Kang. Oke ya, boleh saya lanjut? Boleh, Kang. Oke, keadaan spesifik lainnya adalah yang ini. Berdasarkan pedoman tata laksana pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah. Untuk hipertensi komorbid itu selalu dimulai dengan ACEI atau ARB. Kecuali hipertensi komorbid BPH atau benign prostat hiperplasia atau pembengkakan prostat. Itu yang jadi first line adalah alpha 1 blocker. Karena ingat tadi, alpha 1 dapat memberikan efek kontraksi otot poloskannya, termasuk otot prostat. Makanya dia punya dua aksi, bisa merelaksasi otot prostat dan juga bisa merelaksasi pembuluh darah. Nah, itu kata kuncinya. Kalau hipertensi komorbid BPH, itu yang diberikan adalah alpha 1 blocker. Oke? Oke. Keadaan spesifik lainnya pada pasien ibu hamil ya. First line-nya diberikan alpha 2 agonis atau metil dopa. Terus saya lanjut. Ada pertanyaan? Belum, Kang. Ada ya, bentar ya. Bentar. Oke, saya lanjut. Ini nggak ada, karena nggak ada pertanyaan ya.
Saya akan lanjut ke bagian patogenesis dan patofisiologi. Awas. Apa itu patogenesis? Apa itu patofisiologi? Ya, coba Ita sebutkan satu penyakit aja yang Ita pengen dalami, coba. Satu penyakit aja, bebas. Kardiovaskular kan ya Kang? Bebas, bebas. Terserah kardiovaskular atau penyakit apa aja. TBC. Oke, TBC ya. Orang yang TBC itu nih, penyakit TBC. Ini penyakit ya. Sebelum terjadinya keadaan TBC, penyakit TBC ya, penyakit tuberkulosis, ini terjadi akibat infeksi Mycobacterium tuberculosis. Saya cuma mau menyampaikan bahwa patogenesis itu adalah sebelum terjadi penyakit. Ya, namanya aja pato. Pato itu kelainan. Genesis itu pembentukan, berarti pembentukan kelainan. Kelainan atau disease yang dimaksud adalah TBC. Nah, pencetus TBC apa? Gara-gara infeksi Mycobacterium tuberculosis. Itu namanya patogenesis. Oke? Orang yang lagi TBC bisa mengalami berbagai macam penyakit lainnya. Misalnya, ya, orang yang TBC bisa mengalami demam bukan penyakit, demam itu gejala ya. Misalnya sistem imunnya terganggu. Oke, kalau saya highlight langsung misalnya ada gangguan, oke ya, sesak napas, ini lebih ke gejala, tapi sejatinya nggak tepat kalau kita contohkan seperti ini. Sesak, misalnya demam, kemudian ada penyakit-penyakit lain yang dapat terjadi akibat TBC, itu namanya patofisiologi. Oke, patogenesis sebelum penyakit inti, dan patofisiologi adalah penyakit yang terjadi setelah penyakit inti yang kita bahas. Oke, kalau misalnya kita mau membahas penyakit kolesterol atau hiperlipidemia. Hiperlipidemia terjadi akibat patogenesisnya, terjadi akibat dislipidemia kan, gangguan metabolisme lemak kan. Nah, ini patogenesisnya, pembentukan orang mengalami hiperlipidemia gara-gara gangguan metabolisme lemak atau dislipidemia. Dampak dari hiperlipidemia, pasien bisa mengalami hipertensi atau aterosklerosis, penyakit jantung, dan kardiovaskular lainnya. Itu patofisiologi. Dibayangkan? Kebayang? Oke ya. Kalau bisa, saya bakal langsung ke patogenesis dan patofisiologi. Awas, fokus. Yang paling dekat dengan penyakit jantung dan kardiovaskular di sini, silakan saya minta kalian berpikir dan jawab ya setiap pertanyaannya. Yang paling dekat itu adalah pola hidup. Baik itu pola makan, pola tidur, pola istirahat, olahraga, dan lain-lain. Dampaknya apa? Ini yang paling dekat adalah pasien-pasien dengan obesitas. Obesitas itu adalah keadaan di mana nilai body mass index-nya lebih dari 28 ya. 24 sampai 28 namanya kelebihan berat badan. Over dari 28 namanya obesitas. Di bawah 24 sampai 18 itu normal, 18 ke bawah namanya kurus. Awas, fokus lagi. Orang yang obesitas, pertanyaan saya, kelebihan lemak, protein, karbohidrat, atau vitamin? Kelebihan apa? Lemak. Jawab. Supaya sama-sama kita menjelaskan. Apa tadi? Lemak. Lemak. Pertanyaan saya, lemak dibutuhkan oleh tubuh apa enggak? Dibutuhkan. Dibutuhkan untuk pembentukan pertumbuhan dan perkembangan kan ya. Untuk pasien-pasien ibu hamil, kolesterol dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Dan juga untuk sistem pertahanan tubuh dari dingin dan lain-lain. Tapi pertanyaannya, kalau kelebihan, kayak gini,
Atau gini, lemak juga dapat diubah menjadi energi melalui proses metabolisme lemak. Pertanyaan saya, kalau kelebihan pada pasien-pasien obesitas, kira-kira akan ada dampak nggak ke metabolisme lemak? Ada. Ada. Bisa mengalami gangguan metabolisme lemak kan? Gangguan metabolisme lemak namanya dislipidemia. Ketika metabolisme lemak terganggu, pertanyaan saya, lemak menumpuk atau lemak menurun? Menumpuk. Penumpukan lemak atau tingginya kadar lemak darah atau tingginya kolesterol darah namanya hiperlipidemia. Oke? Lipid darah itu ada low density lipoprotein, ada high density lipoprotein, ada trigliserida. Ya, akumulasi dari mereka bertiga namanya total kolesterol. Yang paling tinggi afinitasnya dengan pembuluh darah adalah yang low density lipoprotein. Jadi kalau ada pembuluh darah, kemudian di dalam darahnya banyak lemak, tepatnya adalah yang low density lipoprotein, akan terjadi penempalan low density lipoprotein kan? Ini namanya apa? Penyumbatan penyumbatan apa? Vaskular. Pertanyaan saya, apakah selamanya yang akan menempel di situ cuma lemak? Enggak. Enggak. Lama-kelamaan, trombosit darah juga akan ikut menempel kan? Awas. Ketika trombosit darah menempel, dan kemudian dia pecah, akan terjadi pelepasan enzim trombokinase. Trombokinase itu yang akan mengaktifasi proses kaskade koagulasi atau proses pembekuan darah. Otomatis ini akan mengeraskan ya ketika kaskade koagulasi terbentuk kan. Di sana juga ada yang disebut sebagai tromboksan atau TXA. Inilah yang disebut sebagai platelet atau disebut sebagai trombus. Nah, kita kembali lagi. Penyumbatan vaskular tadi yang dimediasi oleh LDL, kemudian terjadi pembekuan darah akibat pecahnya trombus, melepaskan trombokinase. Pertanyaan saya, di bagian situ itu akan mengalami pengerasan nggak? Atau biasa aja? Iya. Pengerasan pembuluh darah itu disebut aterosklerosis. Oke? Ini berbahaya ketika terjadi di pembuluh arteri koroner. Itu PJK itu penyakit jantung koroner itu ada bagian arteri yang menyilang di bagian jantungnya. Kalian coba ke gambar jantung, kemudian ada pembuluh darah yang menyilang, itu arteri koroner namanya. Bahaya kalau terjadi itu di situ tuh. Itu platelet dan trombus dari situ tuh. Dampaknya apa? Awas. Ibaratkan kalian semua yang ada di rumah ini adalah sel. Dan sel untuk menjalankan fungsinya dia butuh oksigen kan? Dan oksigen itu diangkut oleh darah. Tepatnya adalah hemoglobin darah. Kalau jalannya terhambat, kalian akan dapat suplai oksigen yang normal atau kekurangan suplai oksigen? Kekurangan. Kekurangan suplai oksigen itu namanya iskemik. Boleh saya lanjut? Lama-kelamaan kalau kalian terus-menerus mengalami kekurangan oksigen, misalnya kalian adalah sel-sel ya, mungkin lebih spesifik lagi saya dekatkan. Kalian adalah sel otot jantung, sel-sel jantung. Nah kalau kalian lama-kelamaan terus mengalami iskemik, akan mengalami kematian nggak kira-kira? Atau kerusakan nggak? Iya. Nama lain kerusakan atau kematian namanya infark. Infark itu kematian, mio itu otot, kardio itu jantung. Berarti kematian otot jantung. Awas, follow up lagi nih. Aktif ya, bukan aktif. Kalian cuma mengulang dua pilihan yang saya sebutkan kan ya. Ini apa-apa, namanya belajar. Saya giring ya. Awas, kerusakan sel otot jantung. Nah pertanyaan saya kayak gini, awas. Selain otak, organ dalam tubuh manusia yang dapat menghasilkan listrik terbesar apa? Selain otak.
Saraf. Saraf. Oke, sistem saraf pusat ya, dan sumsum tulang belakang tadi adalah otak. Selain otak, yang kita bicarain sekarang Jantung. jantung. Ya. Pertanyaan saya kayak gini lagi tambahan. Kalau otot-otot jantung telah mengalami kerusakan, akan ada perubahan nggak kelistrikan jantung? Iya. Kalau saya bilang kelistrikan jantung itu yang akan mempengaruhi ritme jantung. Kalau kelistrikannya terganggu, listriknya terganggu juga nggak? Sorry, ritmenya terganggu nggak? Iya. Iramanya terganggu kan? Nah, gangguan irama jantung disebut aritmia. Aritmia itu bahasa Sanskerta, A itu tidak ya, ritmia itu ritme ya, tidak berirama sebagaimana irama normal jantung. Oke? Aritmia yang tidak ditangani ini akan menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung untuk menjalankan fungsi normalnya. Clear? Sampai sini bisa? Bisa. Awas. Kak, kalau berarti patogenesis dan patofisiologinya cuma ini? Enggak ya. Saya lanjutkan ya. Orang yang obesitas bisa mengalami kerusakan sel alfa pankreas atau sel beta pankreas atau bisa mengalami lipolisis. Dampaknya pasien bisa mengalami diabetes mellitus. Pertanyaan saya nih, kalian punya 2 botol ya, 2 botol air, yang satu kalian larutkan gula 5 gram, yang satunya lagi kalian larutkan gula 50 gram. Yang tinggi tekanan cairannya yang mana kira-kira? Botol yang mana? Fokus nggak ini belajarnya? Atau nggak fokus nih? 50 gram. Saya ulangi ya. Kalian punya 2 botol aqua ya. Satu kalian larutkan dengan gula 5 gram. Yang satunya kalian larutkan dengan gula 50 gram. Tekanan yang tinggi yang mana? Tekanan cairan yang tinggi mana? Kira-kira. Yang 50 gram. Program. 50 gram. Tadi kenapa nggak bisa jawab? Nggak kedengaran atau gimana? Fokusnya hilang atau gimana, Mei? Kedengeran yang 50 apanya? 50 gram atau kilogramnya? Ya, sekarang jawabannya adalah yang 50 gram. Gram. oke. Makanya jangan tanya kenapa orang yang DM bisa mengalami hipertensi. Tekanan darahnya tinggi gara-gara konsentrat gulanya terlalu banyak. Kebayang? Kebayang. Anggap nggak? Paham. Jadi tekanan darah itu bisa meningkat. Salah satu pencetusnya adalah ketika konsentratnya itu terlalu banyak. Kayak tadi ya, air 50 gram mengandung gula 50 gram dan 505 gram doang. Yang gulanya tinggi, yang tekanannya tinggi kan? Makanya bisa hipertensi. Bisa? Bisa. Tidak hanya diabetes ya. Orang yang aterosklerosis gara-gara penyumbatan pasti tekanan darahnya tinggi kan? Bukan hanya itu, penyumbatan vaskular juga udah. Hiperlipidemia juga udah. Terus saya lanjut? Boleh. Kalian pernah dengar tromboemboli nggak? Pernah. Tromboemboli itu adalah trombus yang ini. Dia berpindah tempat, dia lepas dari situ, dia pindah ke pembuluh darah lain. Itu tromboemboli. Dapat terjadi di 3 tempat ya. Ada di tungkai kaki namanya vena tromboemboli, di paru-paru namanya pulmonary emboli, dan di otak namanya stroke. Jadi orang yang stroke itu
penyumbatan pembuluh darahnya bukan di daerah selain otak. Pencetus orang stroke itu karena terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak. Oke? Tambahan lagi, kalian bilang tadi, coba iskemik itu apa tadi? Masih ingat nggak iskemik apa? Kekurangan apa? Kekurangan Kayak oksigen. Nah, sel itu punya pertahanan diri ya. Dia akan mengubah sistem respirasinya. Kalau emang toh nggak dapat oksigen, nggak apa-apa katanya. Dia akan mengubah sistem respirasi. Yang awalnya membutuhkan oksigen menjadi sistem respirasi yang tanpa oksigen. Atau aerob menjadi anaerob. Tapi dampaknya, ketika menggunakan sistem respirasi anaerob, sel-sel itu akan memproduksi banyak laktat. Dampaknya ini akan memberikan nyeri dada yang menjalar hingga ke bahu kiri, yang disebut sebagai angina. Oke? Bisa nggak? Bisa. Awas. Yang akan kita bahas yang ini nih. Ini hipertensi lebih ke penyakit pembuluh darah ya. Hipertensi lebih ke penyakit pembuluh darah ya. Kemudian yang ini adalah penyakit jantung. Oke? Awas, fokus. Silakan coba analisa ya. Saya minta kalian juga berpikir ya, biar aktif kita diskusinya. Abaikan dulu yang hipertensi. Saya minta kalian highlight yang ini nih. Keempat penyakit jantung ini, yang kardiodisis, sebelum terjadi empat-empat ini, titik temunya ada di mana? Titik temunya ada di mana? Di iskemik. Iskemik kan? Makanya orang yang mengalami infark, orang yang mengalami aritmia, orang yang mengalami gagal jantung, dan orang yang mengalami angina, itu dikasih anti iskemik. Yang jadi pertanyaan, anti iskemik apa yang dikasih di angina, anti iskemik apa yang dikasih di infark miokard, anti iskemik apa yang dikasih di aritmia, dan anti iskemik apa yang dikasih gagal jantung. Bisa? Bisa. Iskemik. Oh Kak, berarti obat orang-orang yang mengalami gagal jantung dan vaskular disease cuma dikasih anti iskemik? Jawabannya enggak. Dia juga dikasih antiplatelet, antikoagulan untuk penanganan aterosklerosis. Benar enggak? Ya. Jadi ada golongan anti iskemik yang dikombinasikan dengan antiplatelet atau antikoagulan. Oh, berarti dikasih anti iskemik ditambah dengan obat-obatan golongan antikoagulan ya, Kak? Antiplatelet antikoagulan. Jawabannya benar. Apakahnya itu? Enggak. Dia juga dikasih statin untuk penanganan hiperlipidemia. Kebayang kira-kira? Kebayang. Kalau kalian praktek di rumah sakit, nggak usah bingung kenapa ini kok pasiennya dikasih beta blocker, dikasih aspilet, dikasih juga ACI ya. Karena emang sejatinya penyakit jantung bukan satu obat. Dia kombinasi terapi. Kombinasi terapinya dikasih berdasarkan alur patogenesis ini. Jadi jelas kenapa obat dikasih, karena masalahnya itu. Gitu. Bisa ya? Bisa, Kang. Kenapa, Vila? Enggak, Kang. Tadi bisa gitu. Oke. Apakah hanya itu? Ada yang enggak ya, yang saya enggak tuliskan. Ini jantung. Jantung. Kalian tahu, ibaratkan coba, kalian bayangkan kalian adalah jantung. Yang ada di rumah ini semuanya adalah jantung. Kalian tugas kalian tepatnya adalah bilik kiri jantung ya, atau ventrikal kiri jantung. Dia yang memompa darah ke seluruh tubuh kan? Bayangkan coba. Kalian pengen memompa darah ke seluruh tubuh, tapi selangnya kesumbat, pembuluh darahnya kesumbat. Kalian akan membesar nggak kira-kira? Akan numpuk darah nggak di jantung kira-kira? Iya. Numpuk kan?
resikonya akan terjadi edema jantung, pembengkakan jantung. Benar nggak? Nah, ada obat namanya remodeling jantung atau obat yang dapat memperbaiki bentuk jantung ke bentuk normalnya, namanya anti-remodeling jantung. Ya, bisa. Itu tambahan satu lagi. Oh, berarti ada 4 kombinasi. Ada anti-iskemik yang dikasih, antiplatelet atau antikoagulan yang dikasih, atau statin juga dikasih, atau anti-remodeling jantung dikasih. Kombinasi ya, kombinasi obat. Jadi tangkap? Bisa, Kang. Saya. Oke, sebentar. Saya dokumentasi ya. Tapi tenang aja, wajah kalian nggak ke itu yang nggak. Oke, kita lanjut lagi. Mau saya jelaskan langsung atau kalian mau bertanya dulu? Jelasin langsung, Kang. Oke, perhatikan ya, ini yang saya bilang tadi. Angina itu dikasih obat golongan anti-iskemik, kombinasi dengan antiplatelet, zat yang dapat memperbaiki bentuk jantung atau remodeling jantung, dan ada golongan statin. Kak, emang di UKM bakalan tanya obat angina bakalan di optionnya ada beta blocker, aspirin, ACI, atau statin? Enggak ya, di UKM bakalan tanya lebih spesifik. Apa golongan statin yang diberikan pada pasien angina? Apakah antiplatelet yang tepat untuk pasien angina? Kayak gitu ya. Oke, tapi kalau di lapangan ketika kalian praktek ya, ketika juga jadi apoteker, pertimbangan kombinasi 4 ini dapat diberikan. Oke, terus kita lanjut. Nah, first line-nya adalah beta blocker, alternatifnya adalah kalsium kanal blocker non dihidropiridin. Kalau kalian udah sempat menganalisa tadi, kenapa dikasih first line beta blocker dengan kalsium kanal blocker non dihidropiridin ya? Coba kalian cek lagi. Di catatan kalian tadi, yang bekerja di jantung apa aja? Beta blocker dan kalsium kanal blocker non dihidropiridin kan? Angina itu masalah jantung. Memang pencetusnya adalah penyumbatan pembuluh darah, cuman terjadinya di bagian arteri koroner jantung. Tangkap, makanya itu yang dikasih pertama. Bisa? Bisa, Kang. Oke, alternatifnya baru dikasih yang golongan yang bekerja di pembuluh darah. Ada golongan nitrat dan ada golongan kalsium kanal blocker dihidropiridin. Oke? Oke, sebelum makin jauh ya. Angina itu identik dengan serangan. Orang yang mengalami riwayat angina itu identik dengan serangan angina yang tadi ya, nyeri dada yang menjalar hingga ke bahu kiri. Tapi yang sedang saya ceritakan sekarang di tabel ini adalah tata laksana terapi perawatan angina atau kontroler angina atau pengobatan pencegahan serangan angina. Oke? Kenapa saya jelaskan situ? Saya kepikiran gara-gara saya nulis nitrat di situ ya. Nitrat yang saya tulis itu adalah, maksud saya adalah ISBN atau isosorbidinitrat. Soalnya ada juga nitrogliserin.
Kenapa yang dikasih nitrat yang ISDN, Kak? Nitrat itu ada yang kerja cepat, ada yang kerja panjang. Kira-kira yang tepat apa? Untuk yang paling poten apa? Untuk penanganan pencegahan, kira-kira yang panjang kerjanya atau yang kerjanya singkat? Yang panjang. Panjang kerjanya kan? Artinya ya cari aman aja. Kita nggak mungkin tengah malam minum lagi cuma gara-gara takut ngontrol ya. Yang mendingan dikasih aja yang kerja panjang. Atau lagi bekerja, beraktivitas, takut ada serangan, ya dikasih aja yang kerja panjang. Saya tangkap? Sebaliknya kalau angina serangan, yang dikasih adalah nitrogliserin sublingual atau nitrogliserin intravena. Itu yang kerja cepat untuk penanganan serangan. Bisa ditangkap? Bisa. Nah, untuk antiplatelet antikoagulannya ini dikasih aspirin atau ticagrelor atau clopidogrel ya. Remodeling jantung dapat diberikan ACI atau ARB atau spironolactone. Emang gimana caranya, Kak? Kan tadi jantung itu membesar gara-gara banyaknya cairan kan ya. Nah, untuk memperbaiki bentuk jantung ya kita bisa tangani dengan pengeluaran cairan. Nah, ACI ARB kalau kalian masih ingat itu adalah strategi tadi ya. Kan dia mampu mencegah terjadinya retensi cairan dan natrium kan? Makanya ACI ARB bisa mencegah terjadinya retensi cairan natrium sehingga menurunkan volume cairan dalam darah ya, cairan darah, dan juga dapat menekankan tekanan darah. Dan ada golongan statin. Ini sama ya, Kak, kenapa yang dikasih bukan simvastatin, tapi ator dan rosu. Awas. Statin itu ada yang kerja pendek atau kerja short acting statin namanya. Dan ada yang long acting statin. Nah, ator dan rosu itu adalah statin kerja panjang. Karena emang kita maunya kan mengendalikan kan, mencegah kejadian serangan kan. Ya lebih bagus, lebih poten kita kasih yang panjang kerjanya. Kebayang? Kebayang. Oke. Sekarang yang infark. Infark jarang keluar sendiri ya. Tapi seringkali keluar berbarengan dengan angina. Kalau kalian pernah baca angina STEMI atau angina non STEMI, angina STEMI itu adalah angina dengan infark miokard. Tapi kalau angina non STEMI adalah angina yang tanpa infark miokard. Terapi anti iskemiknya sama, antiplatelet antikoagulannya ini dikombinasi ya, karena emang keadaannya lebih berbahaya karena udah 2 kejadian ya. Kombinasikan antiplatelet antikoagulan atau antagonis vitamin K ya. Ini warfarin contohnya, enoxaparin, ondaparin dan lain sebagainya. Kemudian ada ACR masih sama. Nah, kalau ini cukup dengan pemberian simvastatin aja. Saya tulis ini wajib ya. Karena memang kalau kita tarik ke bawah, kalau kenapa dikasih statin enggak? Kalau ingat tadi patogenesisnya ya, orang yang infark angina itu bermula dari hiperlipidemia kan? Di atasnya kan patogenesisnya. Untuk yang aritmia itu memang benar tadi ya, kalau saya tuliskan di patogenesisnya, terjadi akibat infark miokard. Infark miokard terjadi akibat iskemik. Iskemik terjadi akibat aterosklerosis. Aterosklerosis terjadi akibat hiperlipidemia. Ya, memang masalah pembuluh juga. Cuman ternyata aritmia itu lebih spesifik masalah jantung. Karena sejatinya orang yang aritmia tidak harus tunggu penyakit jantung. Orang kalau emang jantungnya bermasalah, itu bisa mengalami gangguan irama jantung ya. Makanya yang dikasih cuman obat-obat yang bekerja spesifik di jantung, beta blocker dan kalsium kanal blocker dihidropiridin. Sedangkan untuk yang antikoagulannya adalah yang warfarin. Ini masih sama, tidak ada statin dan ada tambahan anti aritmia. Yang lain bukan aritmia kan? Hanya tambahan anti aritmia. First line dapat diberikan propafenon, A1 kalau nggak salah, digoxin dan atau amiodarone. Untuk yang gagal jantung, ini adalah soalnya adalah ketidakmampuan jantung untuk menjalankan fungsi normalnya. Udah kaos di jantung. Ya. Kak, kenapa CCB non dihidropiridanya udah nggak ada, Kak?
Di pertanyaan kan harusnya kayak gitu kan pertanyaannya kan. Ini ibaratkan gini. Jantung udah KO. Kalian masih tega ngasih obat yang bekerja di jantung langsung? Kalsium kanal blocker non dihidropiridin? Dipertimbangkan kalau boleh enggak kan? Ada yang muncul pertanyaan lagi, Kak, beta blocker bukannya bekerja di jantung juga? Iya, tapi efeknya mungkin cenderung lebih rendah. Makanya masih bisa. Tapi ada keadaan khusus beta blocker nggak bisa lagi. Ada keadaan namanya gagal jantung tak terkompensasi. Atau gagal jantung dan udah ada edema jantung. Itu adalah gagal jantung tak terkompensasi. Itu auto X, bahkan beta blocker juga di-cut dalam terapi. Karena udah berbahaya ya. Dia gini, udah kaos jantungnya, nggak bisa lagi dikasih zat-zat. Kalau boleh dihindari obat-obat yang bekerja langsung di jantung. Kak, ivabradin bukannya bekerja di jantung juga? Iya benar jantung, tapi lebih efeknya mungkin lebih ringan ya. Dia jadi first line untuk gagal jantung. Oke, anti iskemik untuk gagal jantung, ivabradin. Beta blocker bisa, yang penting bukan gagal jantung tak terkompensasi tadi ya. Tapi katakannya gini, kalau gagal jantung ada kata-kata edema, atau sering juga ya, ada kata-kata left ventricle dysfunction atau disfungsi ventrikel kiri, beta blocker dan CCB non dihidropiridin dikeluarkan dari terapi karena itu kontraindikasi. Bisa ditangkap? Tidak ada antiplatelet antikoagulan, adanya remodeling jantung karena ini berbahaya ya. Kita kembalikan bentuk jantung yang parah. Tidak ada statin dan tidak ada aritmia, antiaritmia. Ada pertanyaan sampai sini? Kang mau nanya, kan untuk angina ini kan ada antiplateletnya. Nah, itu maksudnya dengan pemberian aspirin aja atau kombinasi aspirin sama clopidogrel? Tunggal dulu, antiplatelet tunggal. Aspirin dulu. Oke? Oke, ini yang saya ceritakan adalah angina controller ya, pencegahan penyerangan kan. Ada keadaan ya. Jadi gini, keberhasilan kalau menjawab soal-soal angina itu dilihat dari seberapa tepat kalian menentukan pasien ini lagi serangan atau pasien ini lagi controller doang. Ya. Kalau serangan emang gimana Kang? Ada kata-kata gini, seorang pasien darikan ke rumah sakit mengeluhkan nyeri dada yang menjalar hingga bawah kiri. Pasien dibawa ke IGD, itu kata-kata kunci serangan ya. Bukan terapi ini yang diberikan, tapi yang ini. Oksigen, itu iskemiknya, untuk iskemiknya ya. Obatnya diberikan nitrat kerja cepat, yang nitrogliserin sublingual tadi. Atau nitrogliserin intravena. Morfinnya untuk nyerinya, antiplatelet untuk pencegahan. Oke? Ingatnya adalah ONMA, itu urutannya. Oksigen, nitrat, kerja cepat, morfin, antiplatelet. Kebayang nggak? Kebayang, Kang. Oke, itu serangan. Kadang-kadang orang nggak ngeh ya. Kita ini lagi harus mengobati pasien angin lagi serangan atau controller doang. Hati-hati tuh, itu keseringan. Bahkan yang udah saya jelasin, ketika bahas soal masih nggak ngeh bahwa itu adalah pasien serangan. Oke? Bisa lanjut? Boleh, Kang. Awas. Kalian tahu ini kan ya? Pembuluh darah tadi ya. Bayangkan kalau telah mengalami stroke atau terjadi di otak ya. Terjadi di otak. Dia pindah ke pembuluh darah di otak misalnya. Dan dia mampet. Kalian masih mau ngasih antiplatelet antikoagulan atau obat lain kira-kira? Antiplatelet dan antikoagulan hanya mencegah pembentukan platelet dan mencegah pembesaran platelet. Saya ulangnya, antiplatelet dan antikoagulan hanya mencegah pembentukan dan hanya mencegah pembesaran platelet. Kalau udah kayak gini, di otak kalian butuh yang dapat merusak, bukan hanya sekedar mencegah ya. Namanya trombolisis atau zat yang dapat berperan sebagai trombolisis. Trombo itu trombus, lisis itu penguraian. Berarti kita kasih zat yang langsung dapat mengurai si trombus tadi. Saya ulangi, ini di keadaan stroke iskemik
atau stroke hemoragik ya, dikasih trombolisis. Contohnya adalah alteplase. Bisa ditangkap kira-kira? Bisa, Kang. Awas, kata-kata kuncinya seperti itu ya. Atau disampaikan adalah seorang pasien mengalami stroke iskemik dan di-highlight kejadiannya adalah kurang dari 4,5 jam. Itu namanya golden hour. Ya, seorang pasien mengalami stroke iskemik sejak 2 jam yang lalu. Misalnya gitu ya. Nah, itu masih bisa dikasih masih bisa dikasih alteplase. Lebih dari itu mungkin udah mati jaringannya, organ-organnya. Penyumbatan pembuluh darah di otak bagian kanan akan menyebabkan kematian pada organ bagian kiri tubuh. Penyumbatan pembuluh darah bagian otak bagian kiri atau sel otak mengalami kerusakan bagian kiri otak akan menyebabkan kematian anggota tubuh bagian kanan. Ya? Bisa? Bisa, Kang. Kalau nggak ada pertanyaan saya ke hipertensi. Hipertensi dalam tata laksana terapinya dibagi atas 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah stage 1, ditandai dengan nilai tekanan darah sistoliknya itu lebih besar dari atau sama dengan 140 sampai dengan 159. Untuk yang stage 2 itu lebih besar dari sama dengan 160. Untuk pasien-pasien stage 1 dimulai dengan pemberian monoterapi atau terapi tunggal. Untuk pasien-pasien di bawah 60 tahun ya, dimulai dengan pemberian ACI atau ARB. Untuk pasien di atas 6 tahun, monoterapi juga, pilih salah satu tiazid atau CCB dehydropiridin. Kalau kalian nggak kenapa dikasih ACI ARB dengan tiazid CCB? Hipertensi itu masalah pembuluh darah. Makanya dikasih zat-zat yang bekerja di pembuluh darah dulu. Kebayang? Kebayang, Kang. Lakukan monoterapi. Ketika diberikan pengobatan hipertensi monoterapi, kemudian tidak ada perbaikan atau target tekanan darah tidak tercapai, maka lanjutkan di terapi kombinasi 2 obat. Bentar sebelum lanjut. Target tekanan darah menurut GNC 8 untuk pasien-pasien di bawah 60 tahun, target tekanan darahnya adalah di bawah 60 tahun, target tekanan darahnya adalah 140 per 90. Untuk pasien-pasien di atas 60 tahun, target tekanan darahnya adalah 150 per 90. Itu menurut GNC 8. Guideline global termasuk Indonesia menggolongkan juga pasien hipertensi dengan resiko tinggi dan resiko rendah. Resiko tinggi pasien-pasien dengan komorbid, itu target tekanan darahnya adalah kurang dari 140 per 90, dan pasien-pasien hipertensi non komorbid itu lebih dari atau sama dengan kurang dari 150 per 90. Nah, ini yang saya bilang, ketika monoterapi tidak sesuai target tekanan darah, maka dapat diberikan kombinasi obat. ACEI yang dikombinasikan dengan tiazid atau ACEI yang dikombinasikan dengan kalsium kanal blocker dihidropiridin. ARB dengan tiazid atau ARB dengan kalsium kanal blocker dihidropiridin. Untuk yang di atas 60 tahun, tiazid dengan ACEI atau tiazid dengan ARB. Atau CCB dengan ACEI atau CCB dengan ARB. Ya, kalau masih tidak bisa, dapat diberikan triterapi. CCB, tiazid, ACEI, atau dikombinasikan 3-3-nya. Kalau masih nggak bisa, dapat diberikan 4 terapi. Itu untuk yang stage 1. Untuk yang stage 2, mulai dari 2 obat atau diterapi. CCB dengan ACEI atau CCB dengan ARB. Atau tiazid dengan ACEI, tiazid dengan ARB. Kalau kalian rata-rata di puskesmas, kalau kalian PKPA di rumah sakit, rata-rata dikasih captopril dengan amlodipin kan? Selalu dimulai captopril amlodipin kan? Karena memang mereka bekerja di pembuluh darah. Oke? Kalau nggak bisa dapat diberikan triterapi, kalau masih nggak bisa dapat diberikan 4 terapi. Ya. Untuk hipertensi komorbid selalu dimulai dengan pemberian ACEI,
atau ARB. Untuk hipertensi komorbid, spesifikasinya hipertensi komorbid gagal ginjal dapat diberikan ACEI yang dikombinasikan dengan diuretik tiazid. Kalau masih nggak bisa, dapat diberikan ACEI ARB yang dikombinasikan dengan diuretik kuat. Kalau masih nggak bisa, dapat diberikan kombinasi dengan ACEI ARB dengan salah satu obat diuretik dan CCB dihidropiridin. Kita dapat langsung ke sini. Diuretik kuat ya, diuretik kuat furosemid ya. Jadi ACRB yang dikombinasikan dengan diuretik kuat. Apabila tadi saya sudah sampaikan di awal sih, ketika glomerulus filtration rate pasien atau GFR pasien itu kurang dari 30 ml per menit per kilogram berat badan, atau di highlight di soal pasien hipertensi, kemudian ada kata-kata gagal ginjal dan edema. Oke, itu dulu. Setelah ini, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan. Kang, izin bertanya, Kang. Kalau untuk yang tiap golongan itu kan tadi disebutinnya golongannya aja gitu, Kang. Ada nggak sih, Kang, pilihan, misalnya kalau pakai AC pakai yang mana dulu, AC-nya pakai ARB pakai yang mana dulu gitu? Ada nggak, Kang? Kalau ada ACEI ya, kalau emang first-nya gini, saya di rata-rata guideline menyebutkan nama golongan. Ya, saya ulangi, di guideline rata-rata menyebutkan nama golongan, bukan nama captopril, bukan lisinopril, enggak. Berarti nggak mungkin di soal UK akan ada multiple option yang ada captopril, ada lisinopril, nggak mungkin tuh. Ya, kecuali memang bukan itu jawabannya. Oke? Nggak masuk akal soalnya tuh. Ya, tenang aja, itu disebutkan, saya tuliskan dalam bentuk nama golongan. Jadi atau berarti nggak apa-apa. Cuman kalau yang mana lebih dulu, ACI atau ARB? Dahulukan ACI. Oke, bisa? Ya, bisa. Makasih, Kang. Sama. Ada lagi nggak? Kamu nanya yang tentang angina. Nah, angina itu ada yang angina stable sama yang angina unstable. Nah, itu pengobatannya sama pakai yang angina tadi secara umum atau ada beda lagi secara spesifik? Sama aja. Relatif sama aja ya. Menu wajib tadi. Angina stabil itu kayak gini. Ketika misalnya bukan saya, misalnya ada pasien angina stabil ya. Dia punya riwayat angina, otomatis ada potensi dia mengalami serangan angina. Nyeri dada tadi ya. Tapi serangan itu dapat terjadi kalau untuk yang instabil angina, serangan itu dapat terjadi bahkan hanya melakukan aktivitas yang ringan. Itu instabil angina. Jalan doang, naik tangga doang, itu bahkan bisa potensi. Tapi kalau angina stabil, itu melakukan aktivitas ringan, tidak ada potensi kejadian serangan. Oke, secara general guideline angina sama rata. Sekalipun kalau berbeda, nggak akan terlalu berbeda. Yang berbeda itu adalah tata laksana terapi serangan dan tata laksana terapi perawatan atau maintenance terapi. Bisa nggak? Oke, Kang. Makasih. Sama. Ada informasi tambahan nggak kira-kira kalian hari ini? Ada belajar hal baru nggak? Ada, Kang. Kalau saya tanya nih ya, dari ibaratkan skala 1 sampai 100%, yang kalian pahami ada berapa persen? Di atas 70 atau di bawah 70? Saya nggak nanya ingat ya, nggak. Saya nggak nanya ingat, nggak nanya hafal. Pemahamannya yang dipahami, lebih dari 70% atau kurang dari 70%? Lebih, Kang. Syukur kalau lebih ya. Kalau memang kalau ingat, nggak mungkin ingat semua hari ini kan tadi kan ya. Saya nggak minta kalian ingat ya, asli bakalan keingat sendiri, yang penting diulang-ulang aja. Cuman yang saya minta dimengerti dan dipahami ya. Orang tua saya pesan kayak gini, jadi kamu nggak harus jago, kata bapak saya. Kamu nggak harus jago di setiap bidang, ya. Paling tidak bisa mengerti dan memahami ya. Kata bapak juga kayak gini nih, tidak harus kita menghendaki pintar ataupun cerdik, karena sepintar-pintarnya seseorang tidaklah lebih pintar dari seorang pencuri. Dan secerdik-cerdiknya seseorang tidaklah lebih cerdik dari seorang penipu. Tidak usah menghendaki itu, cukup
paham dan mengerti, kata Bapak. Itu udah titik paling netral. Ya, nggak usah tunjung jago, itu nggak akan ada gunanya tunjung jago ya. Apalagi tunjung jagonya ke dosen ya, itu malah akan diserang nanti. Merasa selalu bodoh aja ya, ntar kita makin rajin lagi. Oke? Ada lagi, kalau nggak ada kita cukupkan. Asli ini saya jujur ya, casan laptop saya kan ketinggalan kan ya. Emang nggak ada casan, ini pas banget saya simpan. Saya cuma punya 30% tadi pas mulai itu ya. Dan ini sekarang tinggal 5% kayak. Pas banget ya. Syukur, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Ada lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada, Kang. Cukup. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan.